hidup kita padanya. Hanya Allah yang berikan bahagia. Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 dari Padang, masih dari kawasan Sudirman 12 Padang. Pukul 5:30 waktu Indonesia Barat. Dengar saatnya kita masuk di dialog Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 9 Maret 2023. Dan mendengar topik kita untuk pagi hari ini yaitu kewajiban patuh pada pemimpin bersama narasumber kita yaitu Ustadz Dr. Haji Firdaus MHI. Dan beliau telah hadir di studio Pro 1 untuk pagi hari ini. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Ustaz? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita dengarkan dulu uraian dari Ustaz Firdaus mengenai topik kita pada pagi hari ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar yang berbahagia, ini sangat strategis disampaikan bahwa sebagai hamba Allah, sebagai anggota masyarakat, sebagai warga yang baik, patuh kepada pemimpin adalah isyarat dalam Al-Quran. Hanya saja tentu pemimpin yang dipatuhi itu punya kriteria yang sangat jelas. Ya. Diikuti firman Allah surat An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Taat pada Allah, taat pada Rasul, memang kata taat itu dipakai dua. Wajib taat pada Allah, wajib taat pada Rasul. Kemudian taat kepada pemimpin juga wajib apabila pemimpin yang dimaksud adalah orang yang menaati Allah dan Rasul, gitu ya. Sebab kepada ulil amri minkum tidak ada kata taat, hanya langsung di waw dan pemimpin. Jadi ini yang harus dicermati elok-elok. Atiullaha, berarti taatilah Allah, wa atiur rasul, taati pula Rasul. Untuk pemimpin tidak ada pakai taati, ya, itu yang harus dipahami mungkin dari sisi bahasa. Nah, harus dengan cerdas menyikapi supaya tidak salah jalan. Idealnya pemimpin itu adalah yang taat pada Allah dan Rasul. Sekiranya dia tidak taat pada Allah dan Rasul, tentu dia tidak jadi pemimpin. Orang-orang sukses itu begitu, ya, dia jadi pemimpin karena dirinya sudah terlatih sebagai hamba yang baik, tak beribadah, belajar, akhirnya Allah angkat derajatnya menjadi pemimpin.
pemimpin dalam pandangan ilmu budaya itu tidak sama dengan penguasa. Penguasa itu lebih cenderung kepada zalim, rakus, tamak, tidak mengutamakan kepentingan rakyatnya. Sehingga kalau di bacaan-bacaan ya pendekatan adat, misalnya kalau di ranah Minang, raja alim, raja disembah, artinya yang dipatuhi. Raja lalim, raja yang disanggah. Lalim itu adalah zalim. Itu ya tentang betapa pentingnya hormat kepada pemimpin itu. Karena pemimpin cenderung kepada cara yang baik-baik. Kemudian setiap kita ini adalah pemimpin. Ya, minimal memimpin diri sendiri. Misalnya orang yang mandi bersih, berpakaian rapi itu dia sudah memimpin dirinya. Nah, kalau misalnya orang yang tidak waras akalnya itu misalnya katakanlah orang gila atau yang berkekurangan akalnya, kadang-kadang ya terlihatlah tidak rapi, tidak terurus karena dia tidak ada pemimpin pada dirinya. Terus dalam pandang budaya tadi apa? Pemimpin dengan penguasa. Kalau jiwa penguasa pada yang bersangkutan itu lebih kepada menguasai. Bisa saja dia dalam beberapa waktu berkuasa, apakah tahun pertama atau periode pertama dia jadi penguasa, itu bisa kaya raya. Tapi kalau semangat pemimpin, sekalipun satu periode penuh, tidak diberhentikan dalam perjalanan, atau 2 periode, sebutlah pemimpin apa saja, dia memimpin. Bisa saja dia tidak kaya. Misalnya kalau untuk Indonesia, contohnya dari ranah Minang itu Bung Hatta ya, dia berapa periode jadi wakil presiden, tapi dia tidak dikenal kaya raya dari segi harta yang melimpah. Tapi kalau kaya ilmu, kaya kebijaksanaan atau hikmah, itu pada diri Bung Hatta itu ada, karena dia adalah mendahulukan sifat pemimpin, bukan penguasa. Jadi kalau penguasa itu lebih kepada diktator, lebih kepada dalam bahasa lain kerakusan yang tinggi itu. Nah, ini yang kita sangat sensitif. Terus ada juga ini ya kajian berdekatan dengan Ramadan, nanti akan terjadi perbedaan misalnya apakah mengawali Ramadan atau berhari raya. Kita di Indonesia kan selalu ada saja yang berbeda, walaupun sama secara nasional berpuasa atau berhari raya, ada saja golongan tertentu duluan dari ketetapan pemerintah. Terus ada saja golongan tertentu atau aliran tertentu kemudian daripada pemerintah. Pemerintah kita ya atas nama pemerintah itu menghormati. Sekalipun ada yang duluan, ada yang kemudian. Terus bagaimana dengan taat pada pemimpin? Pemimpin yang mana misalnya ya? Tentu taat pada Allah dan Rasul. Atas nama pemimpin tentu tetap idealnya taat pada Allah dan Rasul. Hanya saja dalam pemakaian konsep terjadi perbedaan dalam perjalanan. Misalnya tahun dahulu mengawali Ramadan itu berbeda. Tahun sekarang insya Allah sama secara nasional karena posisi hilal itu sudah 8 derajat di atas ufuk. Tapi bagaimana nanti dalam penetapan berhari raya? Karena posisi hilal tidak sampai 3 derajat yang menjadi ketetapan pemerintah. Akan terjadi juga perbedaan pendapat. Moga-moga itu tidak sama pula secara nasional. Tapi karena hari raya masih lama, maka sekarang perlu ada sedikit pencerahan. Nah, jika terjadi perbedaan, tadi disebut, kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, maksudnya Al-Quran dan sunnahnya. Dalam menetapkan jadwal salat, awal bulan, arah kiblat, soal gerhana matahari, gerhana bulan, itu ada isyaratnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Lalu isyarat Al-Quran bagaimana dalam menetapkan hitungan-hitungan? Ya dihisab.
Huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Dialah Allah menjadikan matahari bersinar, bulan bercahaya, semuanya beredar pada garis edar masing-masing. Dengan demikian kamu bisa menghisap atau menghitung, menetapkan dari waktu ke waktu. Jadi untuk tahun ini dalam isyarat Al-Quran, menurut ilmu hisab, kapan Ramadan tahun ini jatuhnya puasa pertama adalah hari Kamis tanggal 23 Maret. Kapan pula beridul fitri? Setelah berpuasa 29 hari, matahari terbenam, hilal sudah berada di atas ufuk 2 derajat lebih. Berarti hari Kamis malam sudah disebut malam takbiran, Jumatnya besok tanggal 21 April adalah 1 Syawal. Itu yang menurut konsep hisab. Sekiranya ini dipegang teguh, ya tidak akan ada terjadi perbedaan. Tapi nanti mengambil sikap begitu. Jika terjadi perbedaan, bagaimana kita memimpin diri dan menghormati pemimpin, pemerintah, dan putusan-putusan kelembagaan, kita harus berjiwa besar. Jika sama, tentu sangatlah bersyukur. Jika berbeda, kita saling bertoleransi, saling hormat-menghormati, tidak boleh salah menyalahkan. Sebab jangankan untuk sama secara nasional, dari Sabang sampai Merauke, untuk Sumatera Barat saja, setahu saya belum pernah bisa sama, ada saja yang berbeda. Tapi dalam hal ini kita sudah terlatih, saling maklum, saling mengarifi. Sekali lagi, tidak boleh salah menyalahkan dan tidak pula boleh merasa benar sendiri. Tapi bagaimana benar-benar merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, benar-benar menurut bimbingan ilmu pengetahuan tanpa kekuasaan dan politik atau ego dalam tanda petik, insya Allah rahmat Allah menyertai kita. Diharap begitu. Mungkin pengantar ini dulu Pak Yudi, kita kembalikan untuk pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, di mana-mana Anda berada, silakan untuk Anda yang ingin bertanya di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Adunia. Silakan. Assalamualaikum Pak De. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ini Pak De. Ya. Mengenai hisab berpuasa ini sudah mantap Pak De. Ya ayyuhallazina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wal ulul amri. Kalau pemimpin yang dah taat kepada Allah dan Rasul, semuanya akan aman. Mungkin kita tidak ada lagi gontok-gontokan, tidak ada lagi menuding-nuding, tidak lagi memendaskan. Yang bagaimana pula kalau pemimpin kita tidak menaati Rasul dan Allahnya itu, Ustaz. Banyak sekarang pemimpin, memang kita Indonesia, tapi dominan kita kan Islam. Sebanyak 8 miliar penduduk di dunia, cuman yang ada 2 miliar yang taat kepada Allah dan Rasul. Nah, bagaimana pula itu pemimpin selain dari agama Islam, Pak De, mengapa bisa taat kepada dia? Demikian saja, minta pencerahannya. Pemimpin yang zalim dah istilahnya itu, tidak taat kepada Allah, tidak taat pula kepada Rasul. Demikian Pak De. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pemimpin yang taat pada Allah dan Rasul wajib ditaati. Kalaupun ada kesalahan, boleh ditegur dengan cara bijak, tidak dipermalukan, tidak mesti pula demo-demo besar-besaran. Ya, demo dalam arti tentu sangat luas pula maknanya. Demo mungkin ya utusan lalu menemui pemimpin disampaikan, tapi kalau misalnya disorak-sorakkan itu lain cerita. Karena dulu Fir'aun luar biasalah kezalimannya, tapi dia tetap dinasihati dengan cara yang santun, dengan bahasa lemah lembut. Ya, itu semangat Al-Quran.
Sebab semangat Al-Quran begini, walaupun ayat itu bicara tentang neraka, tentang azab, tapi apabila dibaca dengan tajwid yang benar, dengan lagu atau irama yang bagus, dengan qiraat yang resmi, maka kedengaran indah sekali bacaan itu. Senang semua orang mendengar. Padahal isinya adalah tentang ancaman, tentang azab. Jadi begini, semarah apapun atau sekontroversi apapun pemimpin misalnya, tapi tetap saja disampaikan dengan cara yang indah. Tentu indahnya dalam arti yang luas ya. Itu satu. Jangan dibiarkan berjalan di atas kezaliman. Nah, saya mungkin tidak bisa cakap menjawab bagaimana soal kepemimpinan sekarang, tapi yang jelas kan prosesnya sudah jalan dan rakyat tentu sudah bertambah cerdas. Orang juga akan tahu bagaimananya. Oleh sebab itu, mari kita memimpin diri sendiri, lingkungan. Sudah itu memang setiap Jumat ya, biasanya dahulu itu khatib selalu mendoakan. Salah satu doanya adalah doa untuk pemimpin, supaya pemimpin baik, mendapat kekuatan lahir batin sehingga apa yang dia pimpin itu berjalan dengan sesungguhnya. Nah, mungkin itu kalau kita ini mendoakan karena kita tidak memegang tampuk kekuasaan, ya mungkin berharap juga akan melalui anggota dewan yang terhormat itu. Nah, tapi bagaimana pula anggota dewan terhormat, misalnya sebelum terpilih, apakah dia menonjolkan ketaatan pada Allah dan Rasul atau menonjolkan keuangan dengan baliho yang besar-besar dengan biaya yang tinggi dan lain sebagainya, itu sangat sangat panjanglah kajinya. Mungkin begitu. Kalau saya rasa ya mari kita perkuat diri ini, keimanan dan wawasan kita. Terus amalan-amalan yang wajib dan sunat kita jaga, moga-moga doa kita lebih makbul. Sebab itu pula rakyat yang terzalimi itu doanya makbul. Nah, hati-hati, berdoalah doa yang terbaik untuk semua. Tidaklah jiwa Islam doa yang terburuk untuk sesamanya. Allahu a'lam maju, kira begitu ya. Ya, baik pendengar, kembali di line telepon 0751 812 878 atau bisa juga melalui SMS dan juga WhatsApp kami di 0811 6666 975. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana ini? Buya Ahmad Khalidi. Buya. Silakan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Bu ya, ini agak di luar tema. Ini saya mengutip nih, ada kisah Nabi Yunus nih dalam surah Anfal. Itu kata Allah tuh, dia kan ditelan oleh ikan dalam keadaan tercela, itu kan. Nah, kata Allah, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumil ba'tsun. Nah, artinya andaikan saja dia tidak bertasbih pada Allah, maka dia tetap berada di sana sampai hari berbangkit. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, apakah rahmat Allah bisa mengubah ketetapan yang sudah digariskan Allah ini, Bia? Nah, ini pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, mengenai cara pemeliharaan Al-Quran dalam kepala seseorang atau dalam hati seseorang. Nah, ini saya kutip ini dalam surah Al-Qiyamah nih, Bia. Bunyinya kami yang akan menjelaskannya di dadamu dan kami yang akan menghafalkannya, gitu kan. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Ini bagaimana penjelasan yang lengkapnya, Bu ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Rahmat Allah ya tentu sangat luas. Allah berkehendak
Jadi Nabi Yunus kan begini, dia sudah berdakwah di negerinya itu yang penduduknya sudah berkemajuan waktu itu ya, sudah berkemajuan dari segi ekonomi. Tapi datang Nabi Yunus memberi nasihat, itu tidak diacuhkan. Ya, berapa lamanya Al-Quran tidak menyebut. Akhirnya ya dia beri nasihat, azab akan turun juga, akan turun nanti. Tapi tidak diacuhkan juga. Nah, sebelum azab turun, bukan azab turun, dia Yunus dengan berhibah hati dia pergi menuju negeri seberang tujuannya ya, dengan naik kapal. Berapa ukuran kapal pastilah tidaklah sebesar kapal yang kita lihat sekarang. Dalam perjalanan sampai diundi karena gelombang besar, akhirnya Yunus sudah 3 kali diundi namanya yang keluar, lalu dia ditelan ikan. Berapa lamanya itu berbagai pula pendapat ahli tafsir. Ada yang menyebut beberapa hari, beberapa bulan, Allahu a'lam lah ya. Tapi sekalipun sehari, 2 hari atau lebih, bagaimana gelapnya dalam perut ikan itu bisa dimaklumi. Ya sesaklah nafasnya. Lalu dia di sana bertasbih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Dia itu saja diulang-ulang. Dia menyesali dirinya, tidak menyalahi orang lain. Karena nakalnya rakyatku sehingga aku harus menjauh. Tidak gitu dia. Tapi dia menyalahkan dirinya, dia selalu bertasbih. Akhirnya Allah ampuni. Tapi ini ya indahnya doa itu, zikirnya. Dia tidak minta, ya Allah keluarkan aku ingin berbuat lagi, tidak. Tapi dia hanya memuji, bertasbih pada Allah. Akhirnya dia selamat dan badannya dari segala kelelahan bangkit dan kembali dia ke kampung halamannya. Jadi disitulah rahmat Allah. Sekiranya dia tidak bertasbih begitu, bisa saja dia kekal dalam perut ikan atau tidak bangkit. Ini kan cara Allah memberi pelajaran. Artinya orang yang sudah jelas-jelas zalim, tidak juga mengakui kezaliman, sudah disidang cari elah juga misalnya, tidak tahu yang mulia misalnya ya. Orang sudah tahu, tapi mengelak-elak juga, maka dia akan berkekalan dalam kehinaan. Tapi kalau misalnya cepat mengaku, memang dia salah begini-begini, diakui, lalu minta maaf, lalu bertobat, itu masalah akan cepat selesai. Tapi kalau selalu berkelah, misalnya Nabi Yunus itu berkelah dia dalam perut ikan, kan gara-gara sianu saya kan sudah ikhlas berdakwah. Kalau itu dia baca, maka dia akan kekal dalam perut ikan gitu ya. Tapi Allah tentu lebih luas. Seandainya begitu. Jadi orang-orang yang zalim hari ini cepatlah sadar, yang rakus ya, kerakusan itu melebihi binatang melata. Sebab misalnya kalau beruk itu kan monyet ya. Berapapun rakusnya monyet, paling-paling ya pipinya sudah penuh semuanya, genggam kaki, genggam tangannya, ekornya kan tidak bisa lagi menggenggam. Dia tidak bisa menanduk. Jadi serakus apapun monyet pastilah terbatas. Tapi kalau manusia rakus, itu dia bisa punya rumah di mana-mana, punya tanah berhektar-hektar. Padahal gaji dan tunjangannya sangat dimaklumi. Ini yang kita berlindung pada Allah, memaknai pemimpin dengan penguasa itu jauh berbeda. Mengapa orang berlomba-lomba jadi penguasa? Karena bisa cepat kaya. Tapi coba untuk jadi pemimpin, siap tidak menderita seperti Muhammad Nasir, seperti Haji Agus Salim, seperti ya Bung Hatta, mungkin ada juga lah contoh-contoh lain. Saya yakin di Jawa banyak contoh yang baik-baik, tapi kan wawasan saya saja itu. Mau jadi pemimpin, siap menderita, siap miskin. Tapi kalau dalam otak itu jadi penguasa, itu memang otaknya bagaimana kaya, maka rusaklah negeri ini. Itu ya, yang pertama, memang rahmat Allah bisa saja dalam wawasan tadi Buya sampaikan itu bisa mengubah takdir. Ya, itu. Yang kedua ya, memelihara Al-Quran itu, saya tidak begitu banyaklah paham tentang ini. Hanya saja orang yang berhati ikhlas, tulus, dia rutin baca Quran, mujaraahnya ada, dan selalu juga menghindari bentuk-bentuk dosa, apakah pembicaraan, penglihatan, atau yang dia makan selalu diseleksi. Insya Allah Al-Quran itu bersemayam di hatinya, maka dia mudah menghafal. Tapi ingat, ada saja kebohongan, ada saja maksiat, itu hafalan kan bisa hilang. Kalaupun misalnya ingat,
semangat Al-Qur'annya bisa saja tidak ada lagi. Ini contoh ya. Misalnya ini misal, kalau jiwa Al-Quran itu tidak ada, walaupun mahir baca Quran, dia bisa saja ikut berbohong. Ini misal ya, dia anak remaja atau anak-anak pintar ngaji, tapi dia bukan putra dari Mentawai, sebutlah salah satu kabupaten di Sumbar misalnya. Lalu dia dicater, dijadikan dia anak Mentawai, lalu ikut pula lomba ya, musabaqah tilawatul Quran, apakah di bidang tafsir kah, cerdas cermat, ikut dia, menang pula. Padahal dia bukan putra Mentawai misalnya. Cara-cara seperti itu, inilah tidak bagus. Itu berbohong dengan Al-Quran itu sendiri. Saya kira kebohongan seperti itu bagaimana pula cara Allah mengampuni. Dijadikan arena melalui Al-Quran untuk berdusta secara resmi. Tapi mungkin perlu juga lah fatwa ulama di bidang itu. Cuma saya merasa aneh saja gitu, karena sudah ada resmi kebohongan. Sementara kita diajar Nabi itu bersifat sidik jujur. Jalis ahlas siddiqi wal wafa. Pergaulilah orang-orang yang jujur dan yang menepati janji. Menepati janji wajib hukumnya ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu Al-Maidah ayat 1 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tepatilah janjimu yang telah diikrarkan atau yang diakadkan. Allahu alam Buya, tetaplah Buya istiqamah, Buya Ahmad Khalidi dan anak-anak yang sedang belajar di tahfiz Quran ya, di bawah bimbingan pesantren, tetaplah semua ustadznya, ustazahnya berikhlas hati dan diperhatikan juga hidupnya oleh pemerintah, oleh warga, oleh donatur, sehingga pembelajaran Al-Quran tetap bersinar, bersemangat di ranah Indonesia ini. Dari Indonesia untuk untuk dunia ya, karena rumah tahfiz berdiri banyak di negeri kita. Kalau di Padang ya rasanya tidak ada, dalam kelurahan itu tidak ada rumah tahfiz. Bisa saja dalam satu kelurahan 2-3 ada rumah tahfiz. Mungkin sampai situ kita kembalikan pada Pak Yudi. Baik Ustaz, pukul 5:57 waktu Indonesia Barat, dan mungkin sebelum kita akhiri mutiara pagi ini mungkin ada kesimpulan dari topik kita. Ya. Baik, terima kasih yang telah memberi masukan dan melalui pertanyaan sudah dijawab. Tentu jawaban ini belumlah lagi maksimal. Nah, pemimpin adalah harapan kita semua, sebab kita ini harus siap untuk dipimpin dan tentu juga siap untuk memimpin. Tapi ingat, yang merasa siap untuk memimpin bisa tidak dihindari godaan menjadi penguasa. Memang ya tidak bisa dipungkiri itu ya, bagaimana menjadi seorang camat, wali kota, gubernur, orang kan akan meminta sumbangan, sumbang ini, sumbang itu. Kadang-kadang kan kasihan juga, apa lagi yang akan diberikan misalnya ya. Yang rakyat tentu ya namanya pemimpinnya dianggap punya fasilitas, padahal juga punya keterbatasan. Nah, bagi yang jadi pemimpin, dia memang merasa pilu, apalah yang akan diberikan. Sementara dia juga orang yang daif juga, yang papa juga, yang punya sisi lemah juga. Nah, oleh sebab itu, kita rakyat ini janganlah terlalu dibebani pula orang-orang yang dianggap ya pemimpin tadi itu, jangan diminta pula dia di luar kemampuannya. Mungkin diutamakan nasihatnya, ya pencerahan-pencerahannya. Tapi kalau misalnya harus dipaksa pula harus beri ini dan itu, jangan-jangan nanti kezaliman yang dilakukan. Mari kita berlaku cerdas kepada pemimpin. Insya Allah apabila rakyat cerdas dan taat dan selalu mendoakan pemimpin, saya yakin pemimpin-pemimpin berikutnya lahir dari rakyat yang murni ketaatannya itu ada, dan sampai nanti dia benar-benar jadi pemimpin, punya kekuatan lahir dan batin atas kesungguhannya dan doa semua rakyatnya. Tapi ingat,
berubah menjadi pembohong, berubah menjadi zalim, itu bukan doa yang baik dari rakyat, tapi adalah hibah hati dan juga akan berakibat buruk kepada yang bersangkutan. Kita berlindung pada Allah dari hal demikian. Yang kita mohon adalah keselamatan. Demikian atas keterangan saya yang sangat terbatas ini, dan selalu belajar, dan kita tunggu masukan-masukan dari yang bijaksana. Begitu Pak Yudi. Ya, baik, terima kasih Ustaz Firdaus atas uraian dan juga tanggapan kepada pendengar kita pada pagi hari ini. Dan pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini, dan saatnya kami pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Selanjutnya kami akan sampaikan warta berita daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Mutiara Pagi.